Masa depan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan kelak di akhirat. Sungguh beruntung orang tua yang menyadari masa depan anaknya yang sesungguhnya. Akan tetapi, alangkah banyaknya orang tua yang hanya berpikir untuk kehidupan anaknya saat di dunia dan lalai akan bekalnya di akhirat. Mari kita tanya diri kita sendiri, di mana anak kita sekolah, dengan siapa mereka berteman dan menikah, bekerja dan tinggal di mana, apa yang ia baca dan ia lihat. Dunia hanya perjalanan pendek, namun disinilah perjalanan panjang kita rintis dan bangun. Yang tidak sabar membangun masa depan di saat yang sebentar ini, maka akan menuai kesengsaraan yang amat panjang. Sungguh perjalanan kita di dunia amatlah singkat. Kita hanya masih bisa mengingat masa kanak-kanak dan remaja. Saat ini pun tak terasa sudah berada di usia senja. Kita sering tanpa sadar mengukur kebaikan dengan sesuatu yang disukai hawa nafsu, hingga kebaikan hakiki yang kadang ditawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hamba-hambanya yang sering kita abaikan. Sering kita tolak dan marah kepada hamba tersebut hanya karena kita tidak menyukainya. Itulah kandungan yang lahir dari mengikuti hawa nafsu. Hakikat kekayaan bukanlah di saat melimpahnya harta, akan tetapi di saat hati tidak menginginkannya dan menyambut karunia dengan penuh rasa syukur. Itulah kaya hati yang membebaskan si fakir, sekaligus dari belenggu kemiskinan dan kekurangan. Saat kita mengingatkan orang lain yang melakukan kesalahan, lalu ia tak segera paham, saat itu pun kita menganggapnya sebagai si dungu. Atau setelah ia paham, namun ia masih kukuh dengan kesalahannya, saat itu pula kita menganggapnya sebagai si keras kepala. Akan tetapi, pernahkah kita menyadari saat kita diingatkan, kadang kalau tidak menjadi si dungu, kita pun menjadi si keras kepala. Tidak ada dosa besar bagi orang yang menyesalinya. Begitu sebaliknya tidak ada dosa kecil bagi orang yang meremehkannya. Tidak ada yang melakukan dosa besar, kecuali karena dimulai dari meremehkan dosa kecil. Yang tidak pernah menyesali dosa kecil akan mudah terjerumus ke dalam dosa besar. Kematian adalah suatu yang kedatangannya sangat diyakini oleh semua manusia. Akan tetapi, banyak perilaku manusia yang menunjukkan seolah dia tidak mempercayai kehadirannya. Kezaliman kepada sesama atau kemaksiatan kepada Allah adalah karena lupanya seseorang akan kematian. Sungguh mengingat kematian akan menghantarkan seorang hamba untuk semakin khusyuk kepada Allah dan semakin indah dengan sesama. Menjalankan sunnah bukanlah sekedar membawa anggota tubuh mengikuti pesan dan perilaku Rasulullah SAW, akan tetapi menghadirkan beliau di hati saat mengikutinya. Itulah hakikat menjalankan sunnah. Alangkah banyaknya orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, namun yang diingat hanyalah kalimat hadis yang dibukukan atau diucapkan dan bukan Rasulullah SAW yang hadir di hatinya. Sudahkah engkau sadari satu hembusan napas yang engkau hembuskan akan mengurangi kesempatan untuk memohon ampunan kepada Allah sekaligus menjadi langkah pasti engkau menuju kematian? Maka janganlah hembuskan napas kecuali dibarengi dengan penyesalan akan segala dosa dan peningkatan ketaatan untuk menggapai kebahagiaan setelah kelak tidak ada napas lagi yang engkau hembuskan. Sebaik-baiknya guru adalah sahabatmu, sebaik-baik sahabat adalah gurumu. Sungguh rugi jika engkau bersahabat dengan orang yang tidak pernah menjadi guru bagimu untuk menuju kemuliaan. Sungguh sia-sia berguru kepada orang yang tidak menjadi sahabat dalam menuju kemuliaan.
Mengingat dosa serta menyesalinya lebih menghidupkan hati daripada memperbanyak amal kebaikan tanpa merenungi dosa. Alangkah banyaknya orang beribadah dengan sesuatu yang haram tanpa ia sadari. Ia merasa mendapat ridho dari Allah, padahal ia dimurkai oleh Allah. Hati yang bersih akan melihat kebaikan orang lain yang tidak terlihat sekalipun, dan hati yang kotor akan mudah melihat kejelekan orang lain yang tidak pernah ada. Orang lain adalah cermin bagi hati. Jika hati selalu melihat kejelekan orang lain yang tidak terlihat oleh mata, itu adalah hati kotor. Jika hati selalu melihat kebaikan orang lain yang tidak terlihat oleh mata, maka itulah tanda kebersihan hatinya. Saat engkau berpikir untuk meningkatkan ibadah, itu adalah kemajuan. Setelah itu akan menjadi kemunduran jika engkau tidak berpikir bagaimana mengurangi kemaksiatan. Alangkah banyaknya orang yang tertipu dengan ibadahnya sehingga ia lalai akan segala dosanya. Silaturahmi jasad yang tidak disertai silaturahmi hati bisa menambah kerusakan hati. Alangkah banyaknya orang yang bersilaturahmi jasad, akan tetapi di saat berpisah justru mendapatkan bahan baru untuk menggunjing, membenci, dan mendengki. Buah dari yang dilihat saat bertemu. Yang berbangga dengan dunia, ia akan lelah menjadi budaknya. Pada akhirnya harus meninggalkannya. Mobil mewah, rumah megah, hanya cerita singkat dan tidak bisa dinikmati lagi. Berbanggalah dengan akhirat. Jadikanlah dunia ini ladang amal untuk akhirat. Silaturahim adalah bertemunya hati dalam cinta karena Allah, bukan sekedar bertemunya jasad. Jika harus ada pertemuan jasad, itu adalah untuk mempertemukan hati. Bertemunya hati ditandai dengan panjatan doa saat berpisah. Hanya kebodohanlah yang menjadikan seseorang itu sombong. Bermula dari air mani yang hina dan akhirnya menjadi bangkai yang busuk. Di saat hidup pun kemana-mana dia membawa sesuatu yang busuk yang harus dibuang dengan kondisi busuk. Keringat pun mengucur sangat menyedihkan. Yang biasa dengan baju bermerek pun akhirnya harus mengenakan kain kafan, baju seragam si fakir dan si kaya. Jika engkau melihat banyak orang fakir di sekitarmu, itu bukan karena Allah tidak bisa mencukupi mereka, akan tetapi itu karena Allah ingin mengangkatmu dengan bantuan yang engkau berikan. Maka bantulah mereka dengan penuh penghargaan dan ketulusan, karena merekalah engkau mulia, dan apa yang engkau berikan tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Pernahkah kita sadari saat ada salah satu dari sahabat atau sanak keluarga kita yang mengingatkan kita akan sebuah kesalahan? Lalu, jika tiba-tiba kita merasa tidak nyaman dengannya, maka pastikan kalau diri kita adalah termasuk orang yang sombong. Jika seorang hamba begitu berat melakukan kebaikan, bahkan di saat direncanakan dengan fasilitas yang cukup sekalipun, tetap juga tidak terwujud. Dan kemaksiatan selalu mengiringi langkahnya, biarpun ia berusaha menjauh. Maka sangat mungkin dia adalah hamba yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.